Oke, ya. Nah, itu salah satu trik ya dalam membuat judul supaya tidak lewat dari 19 kata, ya. Karena di dalam pedoman penulisan pasca sarjana, judul itu maksimum 19 kata. Jadi jangan membuat judul yang terlalu panjang. Disebutkan semua tempatnya di mana dan seterusnya dan seterusnya. Tidak perlu, nanti di dalam dijelaskan. Ada kan di dalam di bab 3, yaitu lokasi. Nah, tempatnya kita menjelaskan di mana lokasinya kita mau melaksanakan penelitian secara lengkap di situ. Judul walaupun langsung kabupatennya saja, tidak ada masalah. Ini tidak usah terlalu jelas dulu di judul supaya orang penasaran. Ya. Karena kalau sudah jelas di judul, orang tidak mau lagi baca tulisan kita. Langsung saya bilang, saya sudah tahu apa kesimpulannya ini penelitian. Karena sudah jelas sekali judulnya. Ya, akhirnya tidak ada yang mau baca tulisan kita. Tapi kalau diberikan sepotong-sepotong, pasti dia menarik. Wah, apa kira-kira isinya ini? Akhirnya dia mau membaca tulisan kita. Itu salah satu trik. Nah, kita kan mau membuat sebuah tulisan supaya bisa bermanfaat sama orang. Bagaimana bisa bermanfaat kalau bisa dibaca? Tapi kalau tidak pernah dibaca sama orang lain, ya bagaimana mau bermanfaat tulisan kita? Nah, yang kedua adalah ada hal baru yang kita sumbangkan. Ya, itu salah satu tadi Ibu Isba ya. Seperti itu. Oke, jadi ini khusus untuk Ibu Isba. Ya, saya kopikan untuk saya masukkan dalam grup ya. Oke. Bagaimana dengan yang lainnya? Ada lagi yang punya masalah lain? Nanti Ibu Misbah nanti cari referensinya. Kalau tidak dapat referensi yang bisa menghubungkan antara manajemen waktu dengan kompetensi, nanti dicari lagi yang variabel yang cocok. Nah, dalam membuat itu kita harus mencoba. Ya. Jadi apa kira-kira yang ada di dalam kepala kita, itu kita harus coba dengan cara mencarikan referensinya. Ya. Kalau sudah ada referensi kita dapatkan, maka apa yang ada dalam kepala berarti cocok. Ada referensi. Ya. Oke, ada lagi teman yang mau mencoba? Saya, Pak. Siapa? Pak Andi Muhammad. Siapa? Muhammad. Saya, Pak. Oh, dari Kajang ini ya. Oke. Andi. Anu, Pak. Agak gelap, Pak ini. Agak. Anu. Yang gelap atau kita yang gelap? Semuanya, Pak. Semuanya yang gelap. Anu, Pak. Pertanyaannya ringan gini, Pak. Iya, silakan. Menurut Pak ini, seberapa penting atau seberapa diperlukan ini penggunaan metode statistik untuk penelitian atau tesis? Adakah orang bikin tesis, Pak, tidak pakai metode statistik? Oke. Ya, Pak. Kalau kita meneliti, pasti menggunakan statistik. Baik itu menggunakan kualitatif maupun kuantitatif, pasti itu menggunakan statistik. Jadi jangan takut dengan statistik. Ya. Jadi harus biasanya kalau kita takut dengan sesuatu, maka kita akan dihantui seumur hidup. Jadi jangan mau takut. Statistik itu mudah, tidak seseram yang kita pikirkan.
Jadi mungkin tadi Pak Andi Muhammad ingin mengatakan bahwa penelitian kualitatif, iya, kan kalau kuantitatif kan menggunakan statistik full ya, tapi kalau Ya, Pak. kualitatif ya paling-paling statistiknya adalah paling-paling rata-rata ya dan seterusnya. Ya, tapi pada dasarnya sebuah penelitian pasti menggunakan alat-alat analisis ya, dan statistik tersebut. Ya, Pak. Wajib, Pak, ya, mau dia deskriptif atau induktif, Pak, ya. Iya, pasti ada statistik di dalam. Silakan Pak Andi. Iya. Suaranya hilang. Kasih angkat mic-nya sedikit. Iya. Tidak kedengaran suaranya. Iya, tidak kedengaran ya. Kenapa bisa? Tunggu. Jelas suaranya. Iya, tidak jelas suaranya. Iya, belum kedengaran. Oke lah. Nanti siapa tahu sebentar bagus. Mungkin yang lain dulu sebelum bagus. Coba yang lain. Saya Pak Dokter, saya. Siapa? Suwardi Pak Dokter dari Bantaeng. Bantaeng. Oke, silakan Pak Suwardi Bantaeng. Sebenarnya saya sudah sampaikan kepada Pak Dokter Bahar masalah yang saya mau teliti. Iya, silakan. Karena katanya ini yang jadi ujian final bagi dia. Iya, saya juga sama. Iya. Silakan Pak Suwardi. Masalah yang saya betul-betul masalah ini Pak Dokter. Iya. Karena di sebelah saya pembina OSIS. Jadi masalah di sini itu karakter siswa semakin menurun. Iya. Ya, kemudian yang kedua, prestasi siswa ekstrakurikulernya itu kalau keluar sekolah lomba juga tidak pernah berhasil. Itu yang masalah Pak Dokter. Oke. Jadi yang mana yang mau didahulukan, karakter atau prestasi? Karakter. Oke, karakter ya. Artinya saya mau teliti sebagaimana peranan sebagai pembina OSIS. Oke. Dalam peningkatan karakter. Oke. Jadi apakah karakter bisa mempengaruhi prestasi? Bisa Pak Dokter. Oke. Bisa. Oke. Jadi oke lah dianggap bahwa prestasi itu prestasi siswa ya. Iya, prestasi siswa. Oke. Kemudian Bapak juga mau meneliti tentang karakter ya. Karakter apa ini? Karakter Siswa. Karakter siswa. Oke. Jadi kita menganggap bahwa karakter siswa itu bisa meningkatkan prestasi, ya? Bisa meningkatkan prestasi. Bisa ya? Bisa, Pak. Oke. Kira-kira apa yang bisa membuat karakter itu bisa meningkat? Diberikan bimbingan. Bimbingan. Oke. Apa lagi? Harus dengan kerjasama dengan orang tua siswa juga. Oke, peran orang tua. Peran orang tua. Apa lagi? Apa lagi kira-kira? Karena kalau masalah tata tertib, ya baik saja Pak Dokter. Oke. Iya.
Jadi karakter ini, karakter siswa, misalnya karakternya menjadi lebih baik, karakter yang bagaimana ya? Nanti artinya dari akhlak moral, ya tingkah laku. mungkin di sini adalah pembentukan karakter ya, bukan karakter siswa saja, tapi pembentukan karakter. Ya, pembentukan karakter. Ya, mungkin begitu ya? Iya, pembentukan karakter. Iya, pembentukan karakter. Ya. Nah, sekarang kita harus berpikir kira-kira apa yang bisa membuat karakter ini bisa terbentuk. Memberikan apa yang bisa, ya, jadi mungkin yang bisa adalah bukan bimbingan, tetapi bimbingan kan semua sekolah membimbing kan? Iya, tapi kan itu saya nggak masalah karena tidak pernah berhasil. Oke, berarti yang kita harus persoalkan adalah kualitas bimbingan. Kualitas bimbingan. Bagaimana kira-kira? Kualitas pembimbingan ya, bukan bimbingan, tapi kualitas pembimbingan. Jadi seberapa kualitas pembimbingan yang dilakukan oleh ya Pembina OSIS. ya pembina OSIS. Pembina OSIS. Oke. Kemudian apa lagi kira-kira? Selain dari pembina OSIS, siapa lagi yang berperan untuk pembentukan karakter ini? Guru BK, bimbingan dan konseling. Oh, konseling ya. Iya, kelasnya ada juga. Oke. Jadi kualitas pembimbingan berarti masuk dua-duanya di situ. Bagaimana kualitas pembimbingannya itu yang membuat pembentukan karakter ini bisa berjalan dengan baik. Nah, otomatis kualitas pembimbingan juga bisa meningkatkan prestasi siswa karena mungkin mau motivasinya bagus dan seterusnya ya. Ya, kalau misalnya peran orang tua mau dimasukkan ya bolehlah. Ya. Nah, ini salah satu. Nah, kalau sudah seperti ini baru kita misalnya bisa membuat judulnya apa kira-kira yang cocok. Ini kebetulan adalah kerangkanya sama dengan Ibu Misbah tadi ya. Bisa saja tidak seperti ini modelnya ya. Ini kebetulan Pak Suwardi ya, ini sama modelnya ya. Nah, sekarang kita pikirkan judulnya kira-kira kalau sudah seperti ini apa? Pengaruh melalui pembentukan karakter. Ya. Nah, bisa analisis kalau misalnya mau sebutkan semua judulnya apa namanya? Bisa. Ini salah satu juga analisis kualitas pembimbingan dan peran orang tua terhadap bisa begini, terhadap pembentukan karakter siswa, karakter dan prestasi siswa boleh ini. Dan prestasi siswa. Nah, karena sudah ada dan sebelumnya yaitu sini ada dan, berarti dannya di sini kita ganti dengan serta ya. Iya, di Kabupaten Bantaeng. Bulukumba. Bulukumba atau Bantaeng? Bantaeng, Pak. Bantaeng. Bantaeng. Terhadap pembentukan karakter, nanti turun. Oh, masih panjang ya. Jadi terhadap pembentukan dikasih turun. Serta ini mendingnya turun. Iya, oke ya. Bagaimana kira-kira Pak Suwardi? Tidak terlalu anu pada ini terlalu luas. Tidak. Yang membuat
Yang membuat luas atau tidak nanti adalah penelitinya. Penelitinya. Makanya di Jangan dalam sampai- penelitian nanti ada namanya pengukuran variabel. Disitulah dijelaskan bahwa yang saya teliti cuma di sini, sampai di sini saja. Oh iya iya. Jadi kualitas pembimbingan itu nanti berikan definisi apa itu kualitas pembimbingan, ya. Peran orang tua apa, pembentukan karakter siswa apa, prestasi siswa apa, ya misalnya. Oh iya. Iya. Ya, seperti itu. Nanti di situ dijelaskan apa yang dimaksud dengan variabel ini supaya orang bisa mengerti. Ini Pak Suwardi ya. Iya, terima kasih. Pak. Suwardi Bantai. Oke. Ada lagi yang lain? Saya, Pak. Saya, Pak. Siapa? Saya Pak. Ilham, Pak, dari Banten. Siapa? Ilham. Ilham. Oh, siapa? Pak Ilham. Banten nih, Pak. Ya, siap. Pak Ilham, oke Pak Ilham. Silakan Pak Ilham. Pak Ilham dulu ya Pak Andi ya. Saya kerja di siap. Saya kerja di Disnaker, Pak. Jadi persoalan yang saya sering hadapi itu banyaknya perusahaan di Kabupaten Bantaeng yang belum paham tentang aturan ketenagakerjaan. Oke. Itu Seperti masalahnya. itu, Pak. Oke. Dia tidak memiliki perusahaan. Oke. Jadi ini Pak siapa tadi Pak Ilham ya. Kita step up dulu Pak Ilham. Supaya Ilham siapa tadi? Ilham Ganing ya. Caning. Caning. Caning ya. Double N. Caning ya. Di Bantaeng juga ya. Siap. Oke. Ilham Caning ya. Masalah yang dihadapi adalah pemahaman terhadap aturan ya. Iya, peraturan. Oke. Jadi pemahaman terhadap aturan. Pemahaman aturan ketenagakerjaan. Ya. Pemahaman aturan ketenagakerjaan. Oke. Nah, ini yang menjadi masalah yang mau diselesaikan oleh Pak Ilham Caning. Ya. Sekarang saya mau tanya, Pak Ilham Caning mau menyelesaikan ini dari sisi apa? Manajemen SDM atau manajemen pemasaran atau manajemen apa? Konsentrasinya. SDM. SDM. Oke. Ya. Jadi kalau SDM, maka yang ada di kepala kita adalah bagaimana orang-orang itu dikelola. Karena itu adalah orang SDM. Ya. Jadi kita berbicara tentang orang, tidak berbicara dengan uang, tidak berbicara tentang yang lain, tapi orang. Ya. Oke. Sekarang kita pikirkan bagaimana kira-kira supaya perusahaan-perusahaan itu bisa memahami aturan itu. Nah, sekarang timbul pertanyaan berikutnya. Apakah kita mau lihat dari sisi pegawai di Snaker atau dari sisi perusahaan? Pak Ilham. Perusahaan, Pak. Perusahaan. Perusahaan, Pak. Oke. Ya. Perusahaan. Berarti jangan kita berbicara tentang pegawai. Ya. Kita harus, pemikiran kita adalah bagaimana seandainya saya sebagai pihak perusahaan. Oke. Nah, kira-kira menurut Pak Ilham, apa kira-kira yang bisa membuat pemahaman aturan ini bisa dipahami dengan baik? Harus perbanyak sosialisasi. Ya. Perbanyak sosialisasi ke perusahaan. Sosialisasi. Sosialisasi itu berarti yang melakukan adalah pegawai. Padahal sekarang yang kita mau teliti adalah perusahaan. Perusahaan kayak membuat sosialisasi. Pak Ilham?
Ya. Apakah perusahaan yang membuat sosialisasi atau Disnaker? Biasanya di Snaker, Pak, karena dia dari sektornya. Oke, berarti variabel itu tidak cocok diteliti kalau kita mau meneliti pihak perusahaan. Iya. Variabelnya, Pak ya? Iya. Kecuali kita mau meneliti dari pihak Disnaker, maka itu cocok variabel itu. Nah, ini pemahaman kita seperti itu ya dalam membuat konsep. Ya. Oke. Ya, mungkin salah satu saya berikan misalnya ini adalah kualitas SDM perusahaan ya. Kualitas SDM perusahaan, Pak. Iya. Kalau kualitas SDM-nya bagus, pasti dia paham dengan aturan-aturan itu. Iya. Betul atau tidak? Betul, Pak. Oke, ya. Sekarang dari sisi perusahaan yang kita harus pikirkan, kira-kira bagaimana supaya kualitas SDM perusahaan ini bisa meningkat? Adakan pelatihan. Pelatihan, oke, bisa ya. Nah, hanya diklat. Diklat. Ya. Apalagi kira-kira yang bisa membuat kualitas SDM-nya bisa meningkat? Bintek. Pada bintek. Salah yang Ya. diklat, bintek, Pak. Sama diklat. Apa kira-kira? Sekolah. Di Ya, amplop. pendidikan dan latihan kan sudah masuk di situ. Oh iya, betul. Ya, pendidikannya adalah jangka panjang, latihannya adalah jangka pendek. Oh iya, betul. Oke, jadi diklat ya. Apalagi kira-kira yang bisa membuat kualitas SDM ini bisa meningkat? Reward. Apakah kalau digaji dia tinggi-tinggi, langsung kualitasnya bisa meningkat? Pemberian reward, Pak. Pemberian reward. Iya, Pemberian reward. reward itu kan salah satunya indikatornya adalah gaji. Kalau gajinya ditingkatkan, apakah pegawai itu langsung meningkat kualitas SDM-nya? Bisa. Belum tentu. Belum tentu ya. Jadi rasa-rasanya tidak relevan ya. Pemenuhan sarana prasarana, Ya, Sarprasnya. Sarpras. Ya, salah satu. Apalagi kira-kira yang lain? Ya. Ini kita belajar bagaimana apa ya, semacam kita menganyam ya sesuatu sehingga membuat sebuah bentuk ya. Karyawan. Apa kira-kira? Seleksi penerimaan karyawan. Seleksi ya. Oke. Iya, seleksi. Iya. Nah, diklat ini juga kan ada diklat. Hampir semua perusahaan melakukan diklat. Persoalannya adalah ada yang berhasil, ada yang tidak. Berarti diklat yang bagaimana yang kita inginkan? Nah, berarti kita harus tambahkan di sini dengan efektivitas diklat. Efektif. Ya. Jadi diklat yang efektif yang bisa meningkatkan kualitas SDM. Ya. Apalagi kira-kira? Pernah dengar ini? Pernah dengar? Dibanding, Pak. Ya? Dibanding. Pernah dengar itu modal sosial? Belum, Pak. Oke.
Jadi modal sosial ya. Modal nekat juga sedikit, Pak. Iya. Jadi kalau modal sosialnya bagus, itu bisa meningkatkan kualitas SDM-nya. Dan selanjutnya modal sosial itu seperti misalnya bagaimana berkomunikasi, bagaimana membangun hubungan dengan orang lain dan seterusnya. Itu adalah modal sosial. Ya, punya jaringan banyak. Nah, itu disebut dengan modal sosial. Ya, kalau modal sosialnya bagus, maka kualitas SDM-nya bisa meningkat. Nanti cari referensinya, apakah ada atau tidak. Ya, ini salah satu bisa dilakukan. Kalau modal sosialnya bagus, maka pemahaman aturan ketenagakerjaan juga bisa meningkat. Ya. Nah, kalau misalnya kita sudah dapatkan seperti ini, maka judulnya pasti mudah untuk membuatnya. Ya. Mau menyebutkan semua atau sebagian saja terserah. Ya. Kalau Pak Ilham suka menyebutkan semua atau sedikit-sedikit? Bisa semua, Pak. Oh, semua. Oke ya. Jadi langsung kalau mau semua ya gampang disebutkan saja semua. Analisis efektivitas diklat. Oh, kasih besar semua ya supaya bagus. Efektivitas diklat dan modal sosial terhadap pemahaman aturan ketenagakerjaan. Ketenagakerjaan ini harus nyambung karena dia menjadi awalan dan akhiran melalui kualitas SDM di mana? SDM perusahaan di Kabupaten Bantaeng. Jadi berapa perusahaan nanti, mungkin banyak perusahaan nanti. Ada berapa perusahaan di Bantaeng? Berapa perusahaan, Pak? Berapa di sini, Pak? Jadi nanti kan yang nanti bagian yang menangani tentang aturan di perusahaan itu berapa? Itu saja yang dijadikan sampel. Jadi ada mungkin humas atau apa di sana, itulah yang mau dijadikan sebagai populasi dalam penelitiannya. Jadi tidak semua mau diambil pegawainya, yang ada hubungannya dengan aturan-aturan saja. Efektivitas diklat dan modal sosial terhadap pemahaman aturan ketenagakerjaan melalui kualitas SDM perusahaan di Kabupaten. Iya, oh masih panjang. Pemahaman kita kasih turun melalui iya. Nah ini Pak Ilham ya. Nah ini adalah namanya draft. Jadi draft itu butuh dicari referensinya. Kalau referensinya ada, maka ini draft bisa menjadi konsep. Ilham Canning ya. Double N, Pak. Canning ya. Ilham Canning. Canning. Iya, Pak. Oke lah, nanti Ilham perbaiki ya. Siap. Saya lagi, Pak. Saya Siapa? lagi, Pak. Saya, Pak. Tunggu siapa? Oke. Saya, Pak. Iya, Pak Tasmira. Iya, silakan. Bagus. Iya. Kalau saya, Pak, karena saya juga basisnya adalah guru. Guru. Yang saya ingin, iya Pak. Silakan. Yang saya ingin angkat
coba angkat adalah kondisi sarana prasarana pendidikan yang berbasis IT. Oh, IT. Ya, kondisi sarpras pendidikan berbasis IT terkait dengan kualitas pendidikan Oke. di madrasah. Oke, jadi kualitas pendidikan ya. Mutu pendidikan. Iya, Pak. Oke. Jadi Bapak mau melihat adalah mutu pendidikan ya. Jadi di sini masalahnya adalah mutu pendidikan. Ya. Iya. Oke, mutu pendidikan. Nah, mutu pendidikan ini bisa ditingkatkan dengan tadi adalah pemanfaatan teknologi ya. Iya, Pak. Pemanfaatan teknologi. Teknologi berbasis IT. Iya. Atau pembelajaran berbasis IT. Iya, Pak. Oke. Jadi pembelajaran berbasis IT. Berbasis IT. Oke. Kira-kira apa lagi yang bisa meningkatkan mutu pendidikan? Mutu pendidikan madrasah ya. Oke. Iya. Apa lagi kira-kira? Sosial. Efektivitas analisis. Pembelajaran berbasis IT sudah ya. Nah, apa lagi kira-kira yang bisa mengangkat pendidikan, mutu pendidikan? Manajemen sarana prasarana, Pak. Oke, manajemen sarana prasarana. Manajemen. Nah, ini saya suka cara berpikirnya ya. Nah, kita kan orang manajemen ya. Oke, apa lagi? Kira-kira. Nah, kalau pembentukan pembelajaran berbasis IT, kemudian manajemen sarana prasarana, itu kira-kira apa yang bisa ditingkatkan? Kualitas pelayanan. Oke, jangan kualitas pelayanan, tapi kita konsen ke pendidikannya, berarti kualitas pembelajaran. Iya, kualitas pembelajaran. Nah, ini baru mantap. Ya. Oke. Kita tes manajemen sarana prasarana, kira-kira kalau ini dikelola dengan baik, apakah kualitas pembelajaran bisa meningkat? Iya, Pak. Bisa. Manajemen sarana prasarana bisa meningkatkan mutu pendidikan? Bisa, Pak. Oke. Pembelajaran berbasis IT, bisakah meningkatkan kualitas pembelajaran? Bisa. Bisa. Juga bisa meningkatkan mutu pendidikan. Mutu pendidikan. Oke. Kalau begitu bungkus. Tinggal cari referensinya. Ya. Iya, Pak. Nah, sekarang judulnya apa kira-kira? Mau ambil semua judul variabelnya atau sebagian saja? Sebagian saja, Pak. Oke. Apa yang mau ditonjolkan di sini? Manajemen sarana prasarana, Pak. Manajemen sarana prasarana. IT-nya tidak? Dengan IT. Oke. Jadi tanya Manajemen sarana prasarana berbasis. ya, jadi analisis pembelajaran berbasis IT dan manajemen sarana prasarana serta dampaknya pada mutu pendidikan di madrasah. Man 1 Bulukumba. Oke, madrasah. Bagaimana lagi tulisannya madrasah? Begini ya. Pendidikan di madrasah
Di Man 1 Bulukumba, Pak Dokter. Man 1 Bulukumba. Man 1 Bulukumba berapa gurunya? Berapa guru di sana? Man 1, Man 1. Iya, Man 1 berapa guru? Ya. Berapa orang gurunya, Pak? 46. 46. Tidak cukup. Oh, tidak cukup, Pak ya. Berarti kalau dua man di Bulukumba, Pak Dokter. Boleh. Makanya disebut saja madrasah di Kabupaten Bulukumba, toh? Oh iya, Pak. Iya, Pak. Madrasah Aliyah Negeri. Iya boleh, madrasah negeri misalnya boleh. Ya dibatasi Negeri, lagi iya. bahwa madrasah negeri saja boleh. Madrasah. Nah. Apa barunya di sini? Manajemen prasarana sarana itu kan masih baru relatif ya. Pembelajaran berbasis IT masih relatif baru. Jadi ini termasuk lumayan baru ya. Jadi jangan yang sudah diteliti oleh orang berulang-ulang itu juga kita ikut teliti. Jangan. Andi Muhammad. Siapa lagi? Kasmira, Pak Dokter. Kasmira ya? Iya. Tasmira ya? T, Pak Dokter. Tasmira. Oke. Iya, Pak Dokter. Ya, silakan Pak Andi. Cari referensinya. Kasih, Pak Dokter. Oke. Jadi kurang lebih seperti itu dalam membuat model ya. Nanti setelah modelnya terbentuk, baru kita beri judul. Judul apa kira-kira yang cocok ya. Jadi yang paling penting adalah masalah dulu, apa yang mau diangkat. Ya. Nah, dalam membuat nanti latar belakang, hal yang paling penting adalah semua yang ada di depan, ya variabel yang paling ujung ini yang paling pertama harus dijelaskan, karena ini adalah masalah utamanya. Ya, apa masalah utamanya? Mutu pendidikan. Ya. Mutu pendidikan yang mau dijelaskan lebih awal, sehingga mutu pendidikan ini apa kira-kira yang bisa meningkatkan ya kualitas pembelajaran. Kualitas pembelajaran ini bisa ditingkatkan dengan apa? Dengan pembelajaran berbasis IT, dengan manajemen sarana prasarana. Nah, itu dijelaskan di latar belakang. Ya, seperti itu. Jadi semua yang paling ujung itu adalah masalah utamanya. Kalau ditanya nanti apa masalah utamanya, mudah dijelaskan. Masalah utamanya adalah tadi mutu pendidikan. Ya. Nanti disitulah dicari pembenarannya, kenapa memilih variabel-variabel selanjutnya. Nah, itu carikan referensi. Ya, jadi kalau kita sudah carikan referensi dari hasil penelitian, dari buku-buku, ya. Kalau ada yang mengatakan salah proposalmu ini, kamu mengatakan saya tidak salah. Kalaupun ada kesalahan adalah yang meneliti sebelum saya yang salah. Saya tidak pernah salah. Nah, itu makanya kita mencari referensi sebagai sandaran kita. Jadi kalau ada sesuatu yang protes, saya jangan protes saya, peneliti sebelumnya yang tahu harus protes. Ya. Nah, seperti itu kira-kira, ya, teman-teman sekalian. Nah, sekarang bagaimana cara mencari referensi? Ya, ini sudah ada beberapa contoh tadi. Sekarang persoalannya adalah bagaimana mencari referensi. Ya, yang paling mudah adalah dengan mencari di Google misalnya. Ya. Jadi teman-teman bisa masuk ke Google ya, karena misalnya jurnal-jurnal tidak banyak yang kita dapatkan ya, kita masuk ke Google ya. Kita masuk ke Google. Ini waktu kita tinggal 1 menit lagi, nanti kita tambah lagi. Masukkan adalah Google Cendekia. Nah, ini teman-teman harus cari di situ. Google Cendekia ya. Misalnya tertarik dengan tulisannya Pak Dr. Gunawan. Pak Dr. Gunawan. Oh, saya mau cari-cari tulisannya Pak Dr. Gunawan.
Nah, maka ini tidak ada di sini. Ya. Nah, ini tulisannya Pak Dr. Gunawan. Ini semua tulisannya Pak Dr. Gunawan. Ada sebanyak sudah hampir 100-an ini tulisannya Pak Dr.